Pemirsa, jumpa lagi di kabar pilihan TV Desa Pariaman. Judul kali ini adalah BPSDM PDTT atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, sukses selenggarakan ICERC ke-1 Davos International Conference on Empowerment of Rural Communities, atau konferensi tingkat dunia tentang pemberdayaan desa, diselenggarakan secara virtual melalui platform Zoom Meeting dan YouTube, pada hari Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Dimulai pada pukul 8 pagi, sampai pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Konferensi internasional ini melibatkan beberapa negara di kawasan ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Australia dengan tema Collaborative Community Empowerment to Optimize the Implementation on Self-Sufficient Community Initiative. Tema konferensi ini diharapkan mendorong kolaborasi antar para peneliti, akademisi, dan pegiat desa untuk turut menyumbangkan pemikiran dan saran. Selain itu, konferensi juga untuk wadah interaksi antar asosiasi profesi dan komunitas, untuk bisa melakukan kolaborasi kajian mengenai desa, guna mengembangkan potensi masyarakat desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Abdul Halim Iskandar, MPD, membuka sekaligus sebagai keynote speaker pada konferensi tingkat dunia tentang pemberdayaan desa. Tujuan utama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah peningkatan kualitas hidup warga desa, kesejahteraan warga, pertumbuhan ekonomi warga yang merata, ketahanan sosial budaya, yang itu semua dicapai melalui upaya bersama-sama warga desa dengan pemerintah desa. Karena itulah, Undang-Undang Desa mensyaratkan partisipasi dan prakarsa warga desa dalam aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Para pemakalah, peserta konferensi yang saya banggakan, kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya demi kebangkitan warga dan kemandirian masyarakat desa. Undang-Undang Desa memberikan jalan yang tegas kepada pemberdayaan masyarakat desa, yaitu metode pendampingan. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan dalam keseluruhan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pembangunan desa, sehingga tepat mengarah pada terjadinya kebangkitan dan kemandirian desa sesuai potensi desa berdasarkan kearifan lokal desa dan tentu berdasarkan kebutuhan warga. Dalam rangka melestarikan dan melaksanakan tugas pendampingan di desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menugaskan kepada 33.123 tenaga pendamping profesional atau sering disebut dengan pendamping desa yang bertugas di 74.961 desa seluruh Indonesia. Ada juga fasilitator transmigrasi, ada juga pendamping tekad, duta digital, kader digital, serta kader pemberdayaan masyarakat desa dan kader kampung. Sumber daya ini tentu tidaklah cukup menyelesaikan tugas pendampingan di seluruh desa untuk keseluruhan permasalahan desa. Selain itu, senyatanya kegiatan pendampingan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Nah, agar sinergi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan berjalan dengan baik, cepat mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan kaidah-kaidah pemberdayaan, dapat menjawab tantangan zaman saat ini, maka diperlukan pengaturan dalam sinergi pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan juga perlu mengadaptasi sistem digital
Perlu juga melakukan penguatan dan pembelajaran. Dan penting juga kegiatan pemberdayaan menangkap berbagai praktik baik dari lapangan untuk dapat direplikasi di tempat lainnya. Bersama dengan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Majid, SSOS, M.ESI serta Kepala BPSDM Kemendes PDTT Profesor Dr. Lutfiyah Nurlaila, MPD, dengan mengundang pembicara dari berbagai negara turut mengisi materi pembahasan terkait pemberdayaan masyarakat serta mendukung konferensi tingkat dunia tentang pemberdayaan desa ke-1 ini. Dalam pantauan pewarta media ini, tema yang disampaikan dalam konferensi terbagi ke dalam beberapa kelas. Semua kelas terdiri dari beberapa pembicara atau pemateri yang dikelompokkan sesuai dengan topik materi. Acara semacam ini perlu ditingkatkan dan diselenggarakan setiap tahun karena dapat menjadi forum untuk saling berbagi dan bersinergi antar elemen dalam rangka membangun kehidupan masyarakat desa yang lebih sejahtera. Mobile Jurnalis Desa, TV Desa Pariaman, Ali Akbar, melapor.